Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas akuntansi 18B mau mempresentasikan mengenai materi akuntansi belanja dan beban, serta akuntansi aset tetap yang beranggotakan Deni NPM 0066, yang kedua Fadila Anastasia NPM 0065, yang ketiga Faisal Rafli NPM 0073, yang keempat Sandra Kusuma Astuti dengan NPM 0078, dan yang kelima yaitu Noviana Lestari dengan NPM 0085. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai definisi belanja dan beban. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum atau negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Untuk definisi beban sendiri yaitu merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban juga didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya, untuk penatausahaan belanja dan beban, urusan pengeluaran kas di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Sebagaimana sektor bisnis, mekanisme pengeluaran di SKPD secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dengan uang kas besar atau bank dan dengan uang kas kecil. Untuk mekanisme sendiri, yaitu kegiatan yang memerlukan pengeluaran dengan kas yang nilainya kecil atau kurang dari 1 juta, maka prosedur yang digunakan yaitu uang persediaan atau ganti uang atau tambah uang, atau UP, GU, atau TU, maka pengeluaran yang nilainya relatif besar harus menggunakan mekanisme langsung atau LS. Selanjutnya, untuk pengukuran transaksi belanja dan beban, untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Untuk beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Selanjutnya, pengukuran belanja dan beban. Belanja diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan di rekening kas umum daerah yang digunakan untuk keperluan belanja. Beban diukur senilai 1, besarnya terjadinya konsumsi suatu aset. Yang kedua, besarnya timbulnya kewajiban. Dan yang ketiga, taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dan suatu aset atau potensi jasa. Selanjutnya, untuk pencatatan akuntansi belanja dan beban, baik kas maupun akrual, berbasis kas ataupun akrual, memiliki saldo normal di sebelah debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang terdampak pada munculnya atau tambahnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi akan dicatat di sebelah debit. Jika terjadi transaksi yang terdampak pada berkurangnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi ini dicatat di sebelah kredit. Untuk yang kedua, pencatatan akuntansi belanja dan beban. Pencatatan akuntansi untuk belanja dan beban dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Beban terjadi sebagai akibat dari yang pertama, terjadinya konsumsi suatu aset, yang kedua, timbulnya kewajiban, dan yang ketiga, penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fadila. Yang selanjutnya ada pencatatan akuntansi belanja dan beban. Yang pertama, jurnal terjadinya konsumsi suatu aset. Jurnalnya yaitu beban ada di sisi debit dan nama aset di sisi kredit. Yang kedua ada jurnal timbulnya kewajiban, beban di sisi debit dan utang di sisi kredit. Yang ketiga, jurnal penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban ada di sisi debit dan akumulasi depresiasi ada di sisi kredit. Selanjutnya.
Contoh belanja barang. Pada 5 Agustus tahun 2015, Dinas Pendapatan Kabupaten ABC membeli alat tulis dan bahan habis pakai lainnya untuk keperluan kantor senilai 5 juta rupiah. Ditambah PPN 10% sehingga nilai transaksi adalah 5.500.000 rupiah. Sebelum membeli, Dinas Pendapatan terlebih dahulu meminta uang kepada BUD. Maka jurnal akuntansi yang harus dibuat Dinas Pendapatan Kabupaten ABC adalah sebagai berikut. Jurnal saat BUD memberikan uang kepada Dinas Pendapatan. Yang pertama ada untuk laporan operasional. Kas bendahara didebit Rp5.500.000 dan pengeluaran rekonsiliasi PPKD dikredit Rp5.500.000. Yang kedua untuk laporan realisasi anggaran. Tidak ada jurnal karena aktivitas ini hanya bentuk transfer atau reklasifikasi kas dari BUD ke SKPD dan bukan aktivitas penggunaan anggaran. Selanjutnya. Jurnal saat terjadi pembelian alat tulis dan bahan habis pakai. Untuk laporan operasional yang pertama, persediaan ATK didebit Rp5.500.000. Yang kedua, kas bendahara pengeluaran dikredit Rp5.500.000. Untuk laporan realisasi anggaran, belanja barang habis pakai didebit Rp5.500.000 dan estimasi perubahan SAL dikredit Rp5.500.000. Selanjutnya. Contoh belanja jasa. Belanja jasa biasanya terkait pemeliharaan aset milik daerah, kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Misalkan 1 Maret tahun 2015, Dinas Pendidikan menyervis mobil dinas ke bengkel yang nilai transaksi Rp700.000. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan adalah yang pertama untuk laporan operasional ada beban pemeliharaan Rp700.000 didebit dan kas bendahara pengeluaran Rp700.000 dikredit. Untuk laporan realisasi anggaran belanja jasa pemeliharaan didebit Rp700.000, kemudian estimasi perubahan SAL dikredit Rp700.000. Selanjutnya. Contoh akuntansi belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja tak terduga ini contohnya adalah bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi, dan sebagainya. Dicontohkan pada 1 Februari tahun 2015, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena banjir senilai Rp30 juta. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Sosial adalah yang pertama untuk laporan operasional ada bantuan bansos didebit Rp30 juta. Kemudian kas bendahara pengeluaran dikredit Rp30 juta. Untuk laporan realisasi anggaran belanja bansos didebit Rp30 juta. Kemudian estimasi perubahan SAL dikredit Rp30 juta. Selanjutnya. Pengungkapan belanja dan beban. Khusus untuk belanja, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, jenis belanja, dan jenis beban. Organisasi dan fungsi klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja dan beban yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Selanjutnya, akuntansi aset tetap. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat alat, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, yang keenam konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya, pengakuan transaksi aset tetap. Yang pertama ada berwujud, yang kedua tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kelima, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, pengukuran awal aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruknya. Contoh biaya yang didistribusikan secara langsung, yang pertama biaya persiapan tempat, yang kedua biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, yang ketiga biaya pemasangan, yang keempat biaya profesional, yang kelima biaya konstruksi. Dalam hal aset diperoleh dengan gabungan dalam aset diperoleh secara pertukaran. Dalam hal aset diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Kemudian penilaian kembali aset tetap. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Next, Mbak. Kemudian yaitu masalah khusus akuntansi aset tetap. Ada 4 permasalahan. Yang pertama yaitu akuntansi tanah, kemudian aset Halo, tes. Lanjut. Masalah khusus akuntansi aset tetap. Yang pertama akuntansi tanah, aset infrastruktur, aset bersejarah, dan aset militer. Next. Pencatatan akuntansi aset tetap. Yang pertama yaitu pembelian aset tetap. Dalam kasus ini yaitu pada tanggal 1 Agustus, pemerintah membeli mobil untuk keperluan mobil dinas bupati senilai 200 juta rupiah secara tunai. Jurnal yang dibuat yaitu dalam laporan operasional saya ulang, pencatatan akuntansi aset tetap. Yang pertama yaitu pembelian aset tetap.
Kasusnya sendiri yaitu pada tanggal 1 Agustus, pemerintah daerah ABC memberi mobil untuk keperluan mobil dinas bupati senilai 200 juta secara tunai. Jurnal yang dibuat yaitu dalam laporan operasional, jurnal yang dibuat yaitu mobil di debit sebesar 200 juta rupiah, kemudian kas bendara pengeluaran di kredit sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal mobil sebesar 200 juta rupiah di kredit, kemudian estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 200 juta rupiah. Next. Pencatatan akuntansi aset tetap. Perolehan aset tetap dari donasi. Pada 10 Agustus 2015, pemerintah daerah ABC menerima donasi dari perusahaan swasta dan tanah yang di atasnya terdapat gedung. Diketahui nilai tanah adalah 100 juta rupiah dan bangunan sebesar 75 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu dalam laporan operasional, jurnalnya adalah tanah sebesar 100 juta dan gedung sebesar 75 juta di debit, kemudian kreditnya ekuitas sebesar 175 juta rupiah. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang terkait dengan laporan realisasi anggaran. Next. Kemudian pencatatan akuntansi aset tetap. Perolehan aset tetap dari aktivitas pertukaran aset. Pada tanggal 2015, pemerintah daerah ABC menukarkan mobil dinasnya pada dealer mobil yang diketahui nilai perolehan dari mobil yang ditukarkan adalah 250 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan nilai pasar dari mobil baru tersebut adalah 300 juta rupiah. Karena perbedaan nilai tersebut, Pemda ABC diminta membayar senilai 150 juta rupiah. Bisa dilihat di dalam tabel yang tersebut. Keterangan sendiri yaitu harga perolehan mobil lama dengan nilai 250 juta, kemudian akumulasi penyusutan mobil lama senilai 150 juta, kemudian nilai buku mobil lama sebesar 100 juta, harga pasar mobil yang baru sebesar 300 juta rupiah, kemudian kekurangan yang harus dibayarkan dari selisih aset yang ditukarkan sebesar 200 juta rupiah, kas yang dibayarkan Pemda ABC sebesar 150 juta rupiah, dan keuntungan pertukaran atau diakui sebagai ekuitas sebesar 50 juta rupiah. Next. Kemudian untuk jurnalnya sendiri yaitu di laporan operasional, jurnalnya adalah mobil di debit sebesar 300 juta rupiah, kemudian akun penyusutan mobil lama di kredit sebesar 250 juta rupiah, kemudian mobil yang lama di debit sebesar 150 juta rupiah, kemudian kas bendara pengeluaran sebesar 150 juta rupiah, dan ekuitas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya sendiri yaitu jurnalnya adalah belanja modal yaitu mobil di debit sebesar 150 juta rupiah dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 150 juta rupiah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi aset tetap. Yang pertama ada perolehan aset tetap secara gabungan. Contoh soalnya pada 1 Februari Pemda ABC membeli suatu gedung dan peralatan yang ada di dalam gedung tersebut senilai 120 juta. Pada saat itu harga pasar tanah adalah 30 juta, gedung 1 juta dan peralatan 15 juta. Transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Nah, ini ada alokasi biaya perolehan bersama. Tanah harga pasarnya 30 juta. Perhitungan persen dari harga perolehan yaitu 20% dikali 120 juta. Dan alokasi biaya perolehan per golongan aset adalah 24 juta. Yang selanjutnya, gedung. Harga pasarnya 105 juta. Kemudian perhitungan persen dari harga perolehan 70% dikali 120 juta.
Berarti alokasi biaya perolehan per golongan aset yaitu 84 juta. Dan begitu seterusnya. Lanjut. Nah, untuk jurnalnya, di bagian debit tanggal 1 Februari 2015 itu ada tanah sebesar 24 juta, gedung 84 juta, dan peralatan 12 juta. Sedangkan di kredit ada kas bendahara pengeluaran sebesar 120 juta. Untuk laporan realisasi anggaran, di debit ada belanja modal tanah, gedung dan peralatan sebesar 120 juta, dan di kredit estimasi perubahan SAL sebesar 120 juta. Lanjut. Selanjutnya ada pengeluaran pada masa manfaat aset tetap. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kepastian, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Contoh, pada 5 Februari 2015, Dinas Pendapatan melakukan servis mobil dinas ke bengkel dengan biaya senilai 5 juta. Transaksi ini menambah masa manfaat ekonomi dari mobil dinas di masa mendatang. Kemudian jurnalnya, untuk laporan operasional itu ada ada debit mobil sebesar 5 juta dan dikredit kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta. Untuk laporan realisasi anggaran, itu ada belanja pemeliharaan mobil dinas sebesar 5 juta di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Lanjut. Selanjutnya ada penyusunan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Lanjut. Contohnya, Pemda ABC memutuskan untuk menggunakan metode garis lurus dalam menaksir nilai penyusutan mobil dinas bupati. Diketahui harga perolehan mobil itu 200 juta, dibeli pada 1 Januari 2015. Nilai sisa mobil dinas adalah 0 dan masa manfaat mobil dinas ditaksir selama 10 tahun. Maka penyusunan mobil dinas tersebut adalah jadi beban penyusutan per tahun dari mobil dinas itu sama dengan harga perolehan per tahun dari mobil dinas dibagi masa manfaat. Berarti 200 juta dikurangi 0 per 10 sama dengan 20 juta. Lanjut. Nah, untuk jurnalnya, untuk laporan operasional itu beban penyusutan mobil sebesar 20 juta di debit dan akumulasi penyusutan mobil 20 juta di kredit. Dan untuk laporan realisasi anggarannya itu tidak ada jurnal karena tidak terkait dengan anggaran. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Noviana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penggantian dan pelepasan. Yang pertama itu ada suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Lalu yang kedua, aset yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif, pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Selanjutnya, ada pengungkapan aset tetap.
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Lalu yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang menunjukkan bahwa yang pertama penambahan, yang kedua pelepasan, yang ketiga akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, yang keempat mutasi aset tetap lainnya. Lalu yang terakhir informasi penyusutan meliputi yang pertama nilai penyusutan, lalu yang kedua metode penyusutan yang digunakan, dan yang ketiga manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Dan yang terakhir, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan beberapa hal, yaitu eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Lalu yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Selanjutnya, jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan. Ada dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal tarif penilaian kembali. Lalu yang ketiga, jika ada nama penilai independen. Yang keempat, hakikat setiap penunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Lalu yang terakhir, nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.